Saya mau khotbah tentang proses kerendahan hati. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa upah orang yang rendah hati adalah ditinggikan Tuhan? Angkat tangan. Masa depan yang pasti untuk orang-orang yang rendah hati adalah peninggian. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yesus bilang dalam Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nasib orang-orang rendah hati adalah tinggi. Nasib orang yang tinggi hati adalah rendah. Anda mau ditinggikan Tuhan? Katakan kanan kirimu, rendah hatilah. Bahasa prokemnya jangan belagu. Masa depan orang-orang yang rendah hati itu kata Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang mau katakan amin. Mau belajar rendah hati? Anda yakin mau belajar rendah hati? Siap direndahkan? Langsung mulai lesu, suaranya langsung hilang. Saudara kalau doa sama Tuhan minta kesabaran, yang terjadi apa? Ketemu orang-orang yang bikin gak sabar. Betul gak? Jadi kalau Anda mau belajar rendah hati, siap-siap diinjak orang. Siap-siap merasa dibodoh-bodohin. Siap diproses? Yang mau rendah hati katakan amin? Wah keren. Mau diproses katakan amin? Mantap jemaat Iji, berani ya. Saudara, Ulangan 8 ayat 2, kita lihat sama-sama. Kita baca yuk, 3, 2, 1. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kata pencobaan di situ, mencobai itu salah. Dalam bahasa Inggris arti sebenarnya adalah ini. To humble you, untuk merendahkan hatimu, and test you, menguji engkau. To know what was in your heart, untuk tahu isi hatimu. Sometimes kita pikir kita rendah hati. Tunggu sampai kita direndahkan, baru kelihatan. Sungguhkah kita rendah hati? Amen. Biasanya tuh kalau udah dihina, yang tersinggung berarti sombong. Orang yang tersinggungan itu bukti kesombongan. Kalau Anda tuh rendah hati, orang mau rendahin Anda serendah apapun, Anda nggak masalah. Soalnya gue udah rendah sih. Betul nggak? Kita siapa tanpa Tuhan? Listen, di dalam hidup ini Tuhan ngizinin kita ngelewatin padang gurun. Padang gurun di firman Tuhan selalu menggambarkan kehidupan yang penuh dengan ujian. Kita akan ngalamin masalah, pergumulan, penderitaan di hidup kita. Yang ternyata tujuannya Tuhan bilang to humble you. Untuk bikin kamu tuh rendah hati, jangan belagu. Saya mau tanya gini, Tuhan baik gak kita diizinkan untuk belajar rendah hati? Saya mau tanya, Tuhan baik gak kita diizinkan ngelewatin padang gurun supaya kita rendah hati? Kenapa? Karena Tuhan mau kita ditinggikan. Tuhan gak mau kita sombong dan belagu. Nasib orang yang sombong itu pasti direndahkan. Lucifer, nama yang mengerikan bagi manusia. Dulu adalah seorang malaikat yang dekat di hadirat Allah. Tapi dia dibuang, dikatakan ke bumi lebih rendah daripada bumi yang paling bawah. Kenapa? Karena dia sombong. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Orang yang sombong akan direndahkan. Dan Tuhan tidak mau kamu direndahkan. Jangan pernah aminkan bahwa hidup ini seperti roda berputar. Satu kali kita akan di bawah, satu kali kita akan di atas. Sering dengar gitu? Jangan aminin. Pegang firman Tuhan, kamu bukan ekor, kamu kepala. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Katakan amin. Kalau lahir sukses, mati sukses. Amin. Lahir kaya, mati kaya. Jangan, tambah kaya. Jangan aminin. Kayak roda berputar, satu kali di atas, satu kali di bawah. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya cuma tahu bahwa ikut Tuhan itu from glory to glory. Ngelewatin masalah kita cuma stuck. Tapi tidak turun ke bawah. Dengan satu kunci,
tetap rendah hati. Karena Tuhan mau kita diberkati. Tuhan tidak mau kita turun ke bawah. Makanya Tuhan izinin proses terjadi. Karena sebagai manusia kadang kita nggak ingat bahwa kita sombong. Makanya dibilang ini, to test your heart, to see what is in your heart. Tuhan menguji kita untuk supaya kita sadar isi hati kita sendiri. Pernah satu kali Roh Kudus ingetin saya gini. Kamu tahu nggak? Kamu ngerasa kamu baik aja tuh udah sombong. Bayangin, misalnya saya bilang gini, saya orang baik. Kedengerannya gimana tuh? Sombong nggak? Sombong. Kita ngerasa kita ini orang baik. Padahal no. Kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja di hati kita, saya yakin saya nggak cukup baik. Tapi Tuhan memampukan saya. Amin. Nggak ada orang yang cukup gila untuk ninggalin harta. Nggak ada orang yang cukup gila untuk kasih hartanya buat Tuhan. Nggak ada orang yang cukup gila untuk ngorbanin apa yang dia udah bangun dan pulang ke Indonesia dan lakukan sesuatu yang dia nggak tahu masa depannya. Kalau bukan karena Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya nggak pernah bangga-bangga. Saya percaya gue sih bisa taat, Tuhan yang kerja. Saya selalu bilang gitu. Siapa yang mau ke pedalaman? Emang lu kira enak? Pulang dari pedalaman, kaki saya budukan. Ngerti budukan? Digigitin ages nyamuk. Yang kecil-kecil itu loh. Gatelnya mau pingsan. Dari jempol sampai ke paha digigitin. Kita pakai celana panjang dia bisa masuk loh. Apalagi zaman dulu. Kan gue gak tahan panas. Pakai celana jeans bolong-bolong. Bukan so seksi, lutut doang. Nyamuk agesnya masuk dari situ. Tek, 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 tek. Waduh gatelnya ampun. Dan saya kasih tahu perempuan tuh paling anti cacat. Bener gak? Tapi kalau saya bisa keluar masuk. Sampai ibaratnya nih pulang dari pedalaman gosong. Muka taucoan. Bapak Ibu. Itu tuh harga mahal banget buat dibayar. Buang duit. Khotbah, suami kasih uang. Ngantongin 9 juta. Pergi ke pedalaman. Duduk. Ibu-ibu langsung datang bawa tenun-tenunan. Bu, beli bu tenun saya bu. Bu, buat sekolahin anak bu. Berapa satunya? 600.000. 600.000? Ini bu satu bu. Jadi saya pulang itu koper saya isinya kain tenun Bapak Ibu. 9 juta melayang Bapak Ibu. Jadi kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, gak ada orang yang cukup waras untuk berbuat baik. Kita gak cukup baik. Yesus aja bilang gak ada seorang pun yang baik. Betul gak? Jadi kalau kita bisa, itu roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Di dalam pergumulan hidup, ketahuilah bahwa Tuhan izinin proses terjadi di hidupmu. Hanya satu tujuannya, supaya kamu rendah hati. Prosesnya macam-macam. Di hidup saya, mungkin beda dengan Anda. Dari kecil, itu saya suka dihina orang. Saya udah cerita kan, lahir di keluarga yang gak sempurna. Saudara-saudara suka menghina kan ya. Saya numpang makan di rumah saudara karena waktu itu saya masih kecil, kelas 5 SD. Orang tua gak ada. Jadi gak ada yang masak di rumah. Dipesenin gini, pulang sekolah makan di rumah ini. Ya udah, begitu datang ke rumah, duduk di meja makan. Dibilangin apa? Jangan makan banyak-banyak. Banyak yang belum makan. Bayangin saudara. Padahal saya belum makan. Udah dibilangin gitu rasanya sedih gak? Dari kecil saudara itu makanan saya. Saya kurus banget Bapak Ibu kayak orang kurang gizi. Tinggi 168, kurus berat cuma 45, bayangin. Kurus banget, sampai dibilang orang pohon kelapa, saking kurusnya. Dari kecil sampai gede, udah besar, kerja full time, punya temen yang latar belakang orang kaya. Menghina mulu kerjaannya. Saya cuma satu kali nanya, kalau misalnya safety box itu kayak gimana sih? Namanya kan gue baru gede ya, kagak ngerti gitu-gituan. Cuma nanya safety box itu kayak gimana ya? Lo mau nyimpen apaan? Kalau gak seberapa mah taruh aja di bawah bantal, digituin. Sombong banget teman-teman saya. Terus saya ngelewatin jembatan tuh kalau di Australia tuh ya, kita kalau kerja ngelewatin ada namanya Birkenhead Point.
Ya, di Sydney itu tempat shopping, namanya Birkenhead Point. Itu di pinggir laut, terus ada kapal-kapal, terus bangunannya unik gitu. Terus saya bilang gini, ih kayak bangunan di Itali-Itali gitu ya gitu. Terus mereka kayak ketawain saya, kayak lu pernah ke sana katanya gitu. Saya bilang, saya kan nonton TV, ya ampun. Telenovela. Zaman dulu kan telenovela tuh kalau belum ada Korea ya, zaman dulu ya. Ingat gak ibu-ibu? Yang kalau anak muda sekarang mah taunya Korea, zaman kita mah telenovela. Iya betul gak? Saya kan juga nonton TV, biarpun belum pernah pergi waktu itu. Tapi heran ya, saban saya sama siapapun tuh suka dihina gitu. Ketemu tante saya yang kaya banget, menghina saya. Waktu lagi musim jualan obat kurus yang satu paket 3 bulan 15 juta, tahu gak? Tahu dong, gak usah sebut brand lah ya, soalnya dia gak endorse saya. Jadi dibilang gini, Henny mah gak mampu ya beli beginian, ya gak? Digituin saya. Katanya saya gak mampu lah beli 15 juta gitu. Heran ya manusia-manusia ini ya di hidup saya ya. Suka menghina saya, emang kayaknya tampang saya tuh mengundang hinaan gitu ya. Nah tapi yang saya sadar begini, bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di hidup saya. Karena Tuhan telah menyediakan sebuah kemuliaan di hari depan saya. Amen. Saya bisa ngomong ini sekarang karena kita semua udah menyaksikan karya Tuhan di hidup saya. Tapi zaman itu mana tahu, rasanya hidup menderita terus, bener gak? Rasanya hidup kenapa gue dihina orang terus ya? Dengar, kalau Anda dalam hidupmu Anda sering direndahkan orang, jangan marah, jangan sombong, gak usah sok tinggi hati. Kalau ngomong sama orang, orang tuh ngomongnya gede bacot, ngomongnya tinggi mulu, Anda gak usah sok-sok ikutan. Kan anak kecil kan suka ngomong gini, bapak gue punya pesawat. Ya enggak, zaman kecil gitu kan. Oh, bapak gue yang punya semua pesawat-pesawat. Mereka beradu tinggi. Kita yang udah dewasa, ngerti firman Tuhan, gak boleh sombong. Kalau ada orang yang nyombong di depan kamu, kamu harus lawan dengan kerendahan hati. Satu kali saya melayat, berpas-pasan dengan seorang hamba Tuhan yang baru muncul ke permukaan dan masih muda. Dia ketemu saya, dia bilang gini, saya ini adalah pelopor gereja online pertama di Indonesia. Dia bilang gitu. Terus saya penasaran, oh ya, wow, oh jadi kamu gak punya gereja? Iya gak punya. Terus kapan kamu mulai gereja kamu? Bulan Agustus 2020, dia bilang gitu. Oh wow, saya bilang, waktu itu Ici belum ada ini. Ya di onsite ini belum ada. Waktu itu kita murni online. Terus saya bilang, ih sama lo sama saya. Oh iya Ci, iya saya juga gak punya gereja. Oh gitu, Cici ibadahnya online. Iya, Cici kapan mulainya? Saya bilang kayaknya 29 Maret 2020 deh. Lah dia Agustus, gua Maret, berarti siapa pelopornya? Tapi saya gak mau sok-sok, apaan lu yang pelopor? Gua duluan. Enggak, saya gak gitu. Saya selalu bilang gini, wow luar biasa banget. Kalau orang mau sombong-sombong di depan saya tuh saya selalu balas dengan merendah. Biasanya orang ngajak saya ketemu, Bu Henny bisa ketemu? Oh boleh, ke kantor. Saya kasih waktu 1 jam ngobrol. Dia ngomong, saya ini sudah bikin begini, saya ini sudah bikin begitu, sudah bikin begini. At the end, saya diem, dengerin dia sambil makan. Dia ngomong terus saya makan, saya ngopi. Udah selesai, dia udah cerita semua kehebatannya baru saya masuk. Kalau Ibu Henny udah bikin apa? Ya bantu-bantu orang susah lah ya. Kita kasih makan anak gitu. Di Indonesia, di pedalaman, ya bangun-bangun sekolah lah kurang lebih. Oh bangun sekolah juga? Iya, dia bilang dia juga bangun sekolah. Oh Ibu Henny udah bangun berapa? Ya mungkin 50 gitu. Gak banyak sih. Kamu udah bangun berapa? 10. Ya, saya bilang kadang-kadang ketemu orang-orang yang selalu ngomongnya tinggi, selalu lebih pengen kelihatan hebat. Saya selalu belajar, gak usah promosi diri sendiri. Orang akan melihat karya-karya kita tanpa kita banyak bicara. Gak usah promosiin diri. Kalau orang gak nanya saya cenderung gak banyak ngomong. Diem aja. Orang kalau ngajak saya meeting pasti yang ngomong suami saya. Cerita ini, cerita itu, cerita ini. Saya diem aja. Jangan suka pamer. Tuhan gak suka. Rendah hatilah. Sehebat apapun kamu. Ingat,
bulir padi makin berisi, makin merunduk. Tuhan gak suka orang yang congkak. Di tengah-tengah pergumulan hidupmu, Anda tahu orang yang rendah hati itu akan diselamatkan Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 28, kita baca sama-sama. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Dalam bahasa Inggris mari kita baca. You will save the humble people. Dengar baik. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang rendah hati. Di tengah pergumulanmu, jangan sombong. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Udah doa belum? Gak usah suruh gue doa-doa. Gue udah sering doa. Wah, gak usah pakai-pakai ayat kan gitu ya. Orang kalau udah dinasehatin tuh ngotot gitu. Dengar, makin Anda sombong, masalahmu makin gak selesai. Anda harus ngerti mulai sekarang, di tengah pergumulan, kunci menang dalam pergumulan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Supaya dia menyelamatkan engkau. Yang mau katakan amin. Yang kedua, dalam pergumulan hidup, Tuhan itu ngajarin kita rendah hati dengan cara apa? Kita dibikin mentok. Sampai yang akhirnya kita sadar, kita gak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita gak bisa ngandalin kepintaran kita sendiri. Yang kita bisa andalkan cuma Tuhan. Kita gak bisa ngandalin duit kita. Yang kita bisa andalin cuma Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Kita baca sama-sama. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang ini, so he humbled you, dia merendahkan hatimu, allowed you to hunger. Atas seizin Tuhan kita ngalami yang namanya kelaparan. Bicara soal Tuhan ngalamin kita kesusahan. Tuhan izinin atas seizin Tuhan. Bisnis kita tiba-tiba macet. Usaha kita sepertinya gak ada jalan. Saat ini bukankah banyak yang lagi ngeluh bisnis sepi? Bisnis lesu? Kalau ini seizin Tuhan, datang sama Bapa, rendahkan hatimu. Tuhan itu cuma mau nunjukin sama kamu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya buktikan. Waktu pandemi, apa yang Anda bisa lakukan dengan harta Anda? Anda cuma bisa bertahan bukan? Tapi saya mau tanya, apakah yang kaya tidak mati karena COVID? Berapa banyak yang tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri meskipun hartanya banyak? Sangat banyak. Banyak orang yang berduit di masa pandemi. Pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Membuktikan harta itu gak bisa nyelamatin nyawa kita. Sebelum pandemi, Tuhan nyelamatin kami. Anda bayangin, waktu pandemi, kami tuh nolong 6 ribuan anak di 71 titik di seluruh Indonesia waktu pandemi. Waktu kami gak bisa khotbah lagi dan otomatis donasi melemah. Bener dong, orang susah. Kita itu gak bisa jualan, batik, kaos gak bisa. Kita gak bisa keliling gereja-gereja fundraising buat tangan pengharapan. Saya stresnya minta ampun Bapak Ibu. Nah, luar biasanya Tuhan. Di akhir 2019, sekitar bulan-bulan Agustus kelihatannya, saya tuh ngomong sama suami saya. Jo, aku gak mau khotbah keliling lagi. Suami saya bilang, lu mau ngapain? Marah dia. Saya bilang, saya mau bikin cyber church. Ini sebelum pandemi loh. Tuhan naruh di hati saya. Kalau saya itu khotbah di online, di YouTube saya itu gak usah kemana-mana. Saya bisa sama anak saya di rumah, tapi orang di seluruh dunia ini bisa dengerin saya khotbah. Kemudian saya mulai bilang sama suami saya, gue mau gedein YouTube gue Jo. Anda tahu YouTube saya itu baru dibuat bulan Mei 2019. Bayangin, Mei 2019. Tuhan berkati dalam kurun waktu November udah 100.000 subscribernya. Dari situ saya lihat
Tuhan ini benar-benar serius sama saya, suruh saya berhenti khotbah. Baru saya ngomong sama suami saya mau bikin cyber church, YouTube saya makin gede. Gak gampang Bapak Ibu ngumpulin 100.000 subscriber. Yang paham pasti ngerti maksud saya. Bulan Desember saya terima silver button pertama kali dari YouTube. Duitnya gak seberapa, kenapa? Karena saya matiin iklannya. Karena gak mungkin dong lagi ibadah-ibadah tiba-tiba nah gitu kan. Jadi dimatiin. Nah makanya secara monetize itu duitnya gak banyak, saya serius banget. Saya pernah kasih lihat jemaat yang ikut saya ke Israel. Mau lihat gak saya dapat berapa dari YouTube? Saya kasih lihat. Hah 2,5 juta? Kaget mereka. Saya bilang itu 2,5 juta pasti karena ada yang nonton re-upload. Dia kasihan nama saya dibiarin iklannya jalan. Kalau Anda lagi nonton khotbah saya, Anda pasti skip iklannya. Bener gak? Karena mengganggu lagi dengerin khotbah iklan. Hanya re-upload yang ada iklan karena kita gak berdaya. Karena sudah re-upload. Tapi kalau lagi streaming live online kami matiin iklannya. Nah, saudara harus tahu, tanpa Tuhan buka jalan, tanpa Tuhan bicara sama saya dan kasih saya hikmat untuk memulai pelayanan saya lewat online, YouTube, apa yang terjadi dengan kami di masa pandemi? Orang sih yang duitnya banyak santai-santai. Kita yang hidupnya cuma dari khotbah ini loh gimana nasibnya? Belum lagi 6.000 anak di 71 titik, gimana kita ngidupinnya? Tuhan nyelamatin kami. Berkat YouTube yang Tuhan sertai. Tahu-tahu 1 juta subscriber dalam kurun waktu setahun Bapak Ibu. Itu kita bisa terus fundraising buat Tangan Pengharapan. Saya rekaman ala kadarnya, jualan batik, jualan kaos, fundraising terus buat Tangan Pengharapan. Dan Tuhan sertai. Ketika Tuhan suruh saya bangun 10 sekolah berasrama di seluruh Indonesia dan lahirkan 1.000 pemimpin buat Indonesia. Justru itu semua lahir di masa pandemi Bapak Ibu. Saya saksikan waktu pandemi selesai di tahun 2022 kita udah bangun 8 sekolah berasrama Bapak Ibu. Tuhan kita luar biasa, amin. Firman Tuhan ini jadi kenyataan untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Kadang Tuhan ngizinin hidup kita itu ngalamin pergumulan. Supaya kita berhenti mengandalkan manusia dan diri kita sendiri. Orang-orang yang saya andalin, gereja-gereja yang biasa ngundang saya pelayanan. Waktu pandemi datang, gak satu pun nolong saya Bapak Ibu. Saya kasih tahu, pergumulan itu Tuhan izinin terjadi. Supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir, dalam pergumulan hidup, apa yang Anda harus lakukan supaya Anda belajar rendah hati adalah ini. Rendah hati artinya bertobat. Mungkin selama ini kita salah. Tapi biasanya orang kalau lagi jaya, dikasih tahu tuh susah. Alah, gue lebih tahu daripada lu, usaha gue rame. Gak mau terima masukan. Tapi yang terjadi, ketika masalah mulai datang jebret, baru mulai, gimana dong, tolongin gue dong. Baru datang ke hamba Tuhan. Tolong nasihatin saya dong Pak, gimana nih bisnis saya. Lagi kaya, lagi jaya, bikin dosa. Mentang-mentang kaya, usaha diberkati, selingkuh sana sini. Tapi begitu susah, baru datang ke pendeta. Gimana ya rumah tangga saya berantakan, bisnis saya berantakan. Lagi lu jaya dinasehatin keras kepala. Nunggu musibah datang baru mau datang sama Tuhan. Kalau Anda mau belajar rendah hati, enggak usah nunggu musibah. Rendahkan hatimu, bertobatlah. Amin. Ulangan 8 ayat 5. Di tengah pergumulan firman Tuhan berkata, maka haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda tuh di tengah pergumulan, ketika Tuhan mau ngajarin kamu untuk rendah hati. Kalau kamu tuh rendah hati tuh kamu dengar dan taat Tuhan. Jangan mentang-mentang diberkati kaya, udah gak mau tahu Tuhan. Ke gereja udah mulai jarang. Kalau ditanya, kok jarang ke gereja sekarang? Sorry, bisnis rame. Lagi pembukaan toko pertama suruh kita yang doain. Begitu udah buka cabang, udah gak ke gereja lagi. Ini kan manusia kan. Sometimes Tuhan izinin masalah terjadi karena Tuhan mau kita insaf.
Kita tobat, jangan sombong. Tahukah Anda, Musa adalah manusia yang sangat spesial buat Tuhan. Kenapa tahu enggak? Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dalam terjemahan aslinya, ini salah ya. Terjemahan aslinya adalah gini. Now, the man Moses was very humble. More than all men who were on the face of the earth. Dikatakan Musa adalah manusia yang paling rendah hati di muka bumi. Apa artinya rendah hati, tahu enggak? Hatinya lembut, artinya dia mudah ditegur. Mudah diajar. Orang yang rendah hati itu mudah dikasih tahu. Rendah hati itu bukan tampak luar. Shalom, selamat datang di ICI, apa kabarnya? Tapi ketika ditegur, kamu gak boleh gitu dong, kamu harusnya gini-gini. Apa? Lu lebih pintar dari gua. Gua juga tahu. Wah, sombong gak kira-kira? Rendah hati itu bukan tampak luar. Rendah hati itu sikap hati. Ketika Anda ditegur, Anda diingatkan sama teman, sama pasangan, sama pemimpin, mau dengar gak? Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun merasa dirinya kuat. Hati-hati kamu merasa kamu teguh berdiri, nanti kamu jatuh. Kita butuh masukan dari orang lain, amin. Kalau Anda rendah hati, Anda mudah ditegur, Anda mudah diajar. Saya mau akhiri. Sikap yang rendah hati, itu bukanlah, oh Anda jadi rendah diri. Kalau ketemu orang senyum-senyum terus tangannya gini. Bungkuk-bungkuk, bukan. Rendah hati adalah, coba cek dirimu. Yang pertama, kita tahu, kita bisa, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita yang dahsyat. Katakan semua karena anugerah. Nanti di rumah baca Filipi 2 ayat 13. Yang saya ngomong tadi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan untuk kerelaannya. Gak ada orang yang cukup waras untuk melakukan kehendak Tuhan kalau bukan Dia yang bekerja di dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 5 berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Katakan kanan kirimu, kamu bisa karena Allah. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian ikrarannya. Dengar baik, Anda bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Anda bisa punya kekuatan untuk berdiri. Anda punya kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah. Anda bisa dapat customer. Anda bisa dapat pekerjaan. Kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Akui, bukan karena saya, tapi karena Dia. Semua cuma anugerah. Sikap yang rendah hati. Yang kedua, kita gak lupa dari mana kita berasal. Pasti Anda udah bosen dengar saya ngomong gini. Saya ini sampah yang diangkat Tuhan jadi berharga, ya kan? Kenapa? Karena saya gak pernah lupa dari mana saya berasal. Kalau bukan karena Tuhan, saya ada di mana hari ini? Coba pikirin deh, kalau bukan karena Tuhan kita ada di mana? Yang terakhir, Anda bisa baca ayatnya 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31, waktu saya gak ada. Kerendahan hati adalah sikap hati kita yang mengakui kedaulatan dan kuasa Tuhan. Bahwa satu-satunya orang yang mampu meninggikan maupun merendahkan, membuat kaya maupun miskin, mengangkat orang atau menurunkan orang adalah Tuhan. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sok gagah. Tuhan kalau mau ngubah hidup kita, segampang membalikkan telapak tangan. Dengan menyadari ini, Anda akan tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Samuel 2 ayat ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Lukas 1 ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya
dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. 52 sama-sama. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kuasa atas hidupmu ada di tangan Tuhan. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Yang butuh Tuhan, angkat tanganmu. Kami butuh Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang mampu menolong kami melewati setiap permasalahan, setiap pergumulan di hidup kami. Kami percaya hari ini kami mau belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan meninggikan kami. Tolong umat-Mu Tuhan, biar mereka cepat belajar untuk rendah hati, mengandalkan Tuhan dan tidak sombong. Mereka belajar mengandalkan Allah yang dahsyat, bukan karena mereka yang hebat. Kami berdoa agar Tuhan berdaulat dalam hidup setiap kami dan menyatakan kuasa-Mu yang hebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you.